Shalom anak kami kelas 8. Selamat pagi. Hari ini kita akan ketemu kembali di dalam pembelajaran kita mengenai tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia dalam hubungannya dengan hukum Paskal. Sebagai tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat memahami bagaimana sebenarnya hubungan hukum Paskal dengan tekanan darah manusia pada sistem peredaran darah. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan perbedaan tekanan darah sistole dengan tekanan darah diastole, baik yang dimiliki oleh manusia di bawah usia 40 tahun dan di atas 40 tahun. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan atau menuliskan alat ukur tekanan darah pada manusia. Anak kami sekalian, Ibu harap kalian tetap sehat walaupun dalam keadaan jaringan. Kita mulai dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kembali kami bersyukur kepadamu atas rahmat yang sudah kami terima teristimewa pada malam tadi. Engkau melindungi kami dalam tidur kami ya Tuhan, dan membangunkan kami kembali pada hari ini tanpa kurang suatu apapun. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah pertemuan kami ini, sehingga dapat menghasilkan buah yang kami harapkan. Inilah doa yang kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Anak kami sekalian, apakah kamu pernah sakit? Ketika kamu sakit, maka seorang medis akan mendampingimu bila dipanggil oleh orang tuamu ke rumah, atau bila orang tuamu membawa kamu ke klinik ataupun ke rumah sakit. Yang pertama sekali adalah para medis akan mengukur tensimu. Tujuannya untuk apa? Supaya bisa diketahui apakah kau membutuhkan zat atau tidak. Kalau membutuhkan zat, berarti itu karena tensimu kurang. Kalau harus mengurangi, itu berarti tensimu tinggi. Anak kami sekalian, tekanan yang terdapat pada pembuluh darah memiliki prinsip kerja seperti hukum Paskal yang berbunyi sebagai berikut. Tekanan zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah sama rata. Hal ini karena tekanan pada pembuluh darah berada pada ruang tertutup. Pada saat jantung memompa darah, darah akan mendapatkan dorongan sehingga darah mengalir melalui pembuluh darah serta dinding pembuluh darah yang disebut tekanan darah. Agar tekanan darah tetap normal, maka pembuluh darah harus tetap terisi penuh oleh darah. Bila terjadi perubahan jumlah darah dalam tubuh, maka tekanan darah pasti terganggu, sehingga darah tidak dapat mengalir ke seluruh tubuh dengan baik. Akibatnya, sel tubuh akan mati karena tidak dapat pasokan oksigen dan nutrisi. Tekanan darah diukur dengan alat tensimeter seperti yang bisa kamu lihat pada video ini. Tekanan darah diukur dalam pembuluh darah nadi atau arteri
yang biasanya dilakukan di tangan bagian lengan atas. Tekanan darah normal berkisar antara 120 per 80 mm Hg. Ini untuk usia di atas 40 tahun. Namun, untuk usia di bawah 40 tahun, tekanan darah normal berkisar antara 110 per 90 mm Hg. Catatan, angka pertama misalnya 110 itu menunjukkan tekanan darah saat bilik berkontraksi dan darah terdorong keluar dari bilik jantung melalui arteri yang disebut tekanan darah sistole. Sedangkan angka kedua misalnya 90 itu menunjukkan tekanan darah saat bilik relaksasi dan darah masuk menuju bilik jantung yang disebut tekanan darah diastole. Dengan demikian, tekanan darah yang berada pada bagian aorta atau pembuluh darah besar nadi atau arteri akan sama dengan tekanan yang ada pada arteri yang ada di lengan atas atau bagian tubuh lainnya. Anak kami sekalian, inilah jantung kita yang akan memompakan darah melalui pembuluh darah. Yang berwarna biru ini, inilah pembuluh darah nadi. Sedangkan yang berwarna ini, yang merah, itu adalah pembuluh darah kapiler. Yang halus-halus itulah yang merupakan pembuluh darah. Salah ibu. Yang biru ini adalah pembuluh darah nadi, sedangkan yang merah adalah pembuluh darah apa itu nak? Vena. Nah, jadi yang diukur oleh medis dengan tensimeter adalah pembuluh darah apa itu nak? Nadi ataupun arteri. Nah, bagaimana prosesnya memompa darah itu dilakukan oleh jantung supaya darah tersebut bisa dialirkan oleh pembuluh darah. Jadi darah ini kalau berisi penuh pada pembuluh darah, maka normallah tekanan darah kita. Atau kalau kepenuhan pembuluh darah ini, maka bisa terjadi kelainan yang lain. Itulah yang disebutkan dengan hipertensi. Ya, akibat jumlah volume darah kita melampaui batas, maka tekanan darah pun melampaui juga, sehingga terjadilah kelainan yang disebutkan dengan hipertensi. Tekanan darah tinggi. Kalau terlalu tinggi tekanan darah, nanti pembuluh darah bisa pecah, menyebabkan kita bisa jadi stroke atau mengarah pada kematian. Kalau terlalu rendah pun tensi kita, maka kita bisa dikatakan kekurangan darah, atau itu bisa diakibatkan oleh karena kurang volume darah kita, sehingga darah akan macet mengalir ke seluruh tubuh. Akibatnya kita pun pening-pening. Kalau melampaui batas kurangnya ukuran volume darah kita, maka kita bisa menderita anemia berat. Untuk itu dibutuhkan harus ditransfusi
darah. Itulah yang dikatakan dengan anemia berat. Kalau hanya anemia ringan, itu gampang diobati dengan mengkonsumsi buah dan sayur yang cukup. Ya, supaya lebih cepat lagi tensi darah kita itu naik, maka kita bisa minum teh manis yang cukup manis kalau secara alamiah dia. Tapi kalau mau cepat, bisa juga disuntik neurobion sehingga tekanan darah kita bisa normal kembali. Jadi sekali lagi anakku, tekanan darah itu untuk di atas 40 tahun tadi harus 120/80. Itulah ukuran normal. Kalau tidak normal, ya bisa jadi melampaui atau bisa lebih rendah. Sedangkan di usia di bawah 40 tahun, tekanan darah yang normal adalah 110/90. Nah, anak-anak kami sekalian, setelah Ibu jelaskan, maka ada Ibu berikan tugas, nanti silakan Anda kerjakan, lalu kirimkanlah itu ke WA Ibu ya nak. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat pagi, salam, tetap semangat ya. Kita tutup dengan doa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, nanti absen tolong diisi ya. Gak usah harus saya buat lagi linknya. Oke, selamat pagi.